Baik, kita masuk ke contoh pertama untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika diketahui nilai mutlak dari X, maka definisinya adalah yang pertama, positif X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Maka untuk contoh soal mutlak dari 7 dikurang X sama dengan 2, langkah pertama kita akan definisikan terlebih dahulu persamaannya, yaitu yang pertama menjadi positif 7 dikurang X. Yang kedua menjadi negatif dari 7 dikurang X. Di sini kita akan sederhanakan yang negatifnya, di mana negatif kali positif jadi negatif, negatif kali negatif jadi positif. Nah, maka kita bisa menentukan nilai batas dari setiap persamaan yang sudah diketahui. Untuk yang pertama, kita salin kembali soalnya 7 dikurang X. Ini syarat yang pertama untuk batas itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan kita harus membuat agar X berada sendirian, maka 7-nya pindah luas jadi negatif. Karena dua-duanya bernilai negatif, terlebih kita patokannya lihat X-nya. Ketika X-nya sudah positif, maka ini sudah selesai. Namun ini masih negatif, berarti harus kalikan negatif lagi supaya jadi positif. Dan tandanya akan ikut berubah menjadi kurang dari sama dengan 7-nya pun, negatif 7-nya pun akan berubah jadi positif 7. Maka kita punya batas yang pertama, X kurang dari sama dengan 7. Berarti batas yang bawah itu kebalikannya, harus X lebih dari 7. Jadi melengkapi ya. Maksudnya gimana Bu? Ya jika kita tuangkan dalam satu garis bilangan, misalkan seperti ini. Nah ini tidak lurus. Contoh aja ya. Nah, di sini adalah 7. Maka ketika kita memiliki batas X kurang dari sama dengan 7, artinya dia berada ke kiri. Dia harus lebih kecil dari 7 dan sama dengan. Jadi artinya 7-nya ke bawah. Sedangkan untuk X lebih dari 7, artinya dia ke kanan. Berarti ini 8, 9, dan seterusnya. Ini jika dituangkan ke dalam sebuah garis bilangan. Baik ya, itu penjelasannya. Lanjut, kita akan ambil, karena di sini batasnya ada 2, yaitu batas yang pertama X kurang dari sama dengan 7 dan batas yang kedua X lebih dari 7. Kita ambil yang pertama dulu, yaitu untuk X kurang dari sama dengan 7. Kita salin kembali soalnya, berarti 7 dikurang X mutlak sama dengan 2. Ini maka berubah, karena kita yang diambil batasnya adalah X kurang dari sama dengan 7, maka kita yang diambil adalah fungsi yang pertama, yang ini. Salin kembali, berarti 7 dikurangi X sama dengan 2, berarti negatif X sama dengan negatif 2 dikurang 7. Kemudian berarti negatif X sama dengan negatif 5. Maka X yang kita punya adalah 5. Nah, sekarang perhatikan, apakah kita tulis angka 5? Yang pasti angka 5 adanya di sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri dari angka 7? Sebelah kiri ya. Di sini misalkan angka 5. Ibu tanya, apakah nilai 5 lebih kecil dari 7 atau lebih besar? Lebih kecil ya. Sesuai tidak dengan tadi batasnya? Sesuai. Berarti artinya ini memenuhi. Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua. Ini untuk nilai X lebih dari 7. Kita tulis lagi, soalnya 7 dikurang X sama dengan 2. Nah, kita pakai yang negatif 7 ditambah X. Kenapa Bu? Karena batasnya digunakan yang ini. Maka yang dipakai pun yang ini. Sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 ditambah 7. Maka X sama dengan berapa? Betul, 9. Sekarang kita lihat 9 ada di sebelah mana angka 7? Sebelah kanan ya. Apakah 9 berada lebih dari angka 7? Betul ya. Maka dia artinya sama dengan batas yang diketahui. Berarti dia memenuhi syarat.
Karena dua buah titik X itu memenuhi syarat, maka kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya atau disingkat HP. Kita tulis hasil akhirnya dalam kurung kurawal dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu 5, kemudian 9. Inilah hasil akhir untuk definisi nilai mutlak yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak.